مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمي تذكر جيران بدي سلامي مسست دمع جرى من مقلة بدمي أما بدر غمي تلقاء كاذبتي وأومض البرق في ظلماء من إطمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah sahabat Mulkan Adam Channel, saat ini kita akan membuat video yaitu tentang membuat wakaf dari Ruqyah Khidir alaihissalam dengan menggunakan ayat Al-Isra ayat 10 juga Al-Ikhlas ya. Nanti wakafnya ada dua. Seperti biasa sebelum kita menulis wakaf kita harus siapkan dulu ya. Pertama pakai dupa aja dulu ya. Gunakan dupa satu, lalu ini kita nyalakan. Lalu di depan kita tanah ya. Nah, mengapa kok sampai ada tanah segala ya? Ada tanah, ada air. Lalu di belakang kita gunakan angin ya, angin. Karena dari keempat unsur yang kita sebutkan tadi itu mewakili 4 elemen ya dari wakaf yang kita bikin sehingga powernya maksimal. Memang ada metode-metode lain dengan cara-cara tertentu penulisannya sehingga melipat gandakan ya, daripada wakaf itu, misalkan dilipat unsur angin misalkan di atas, unsur tanah itu di bawah ya. Itu pun air ya, air dan juga api ya, api sebelah, saya sebelah kiri, saya sebelah kanan. Ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita tulis lalu bisa dilipat dan sebagainya, tapi yang paling maksimal itu powernya kalau kita letakkan keempat unsur tersebut di hadapan kita ya. Karena keempat unsur tersebut adalah anasir dari Nur Muhammad yang telah jadi di alam kita ya. Jadi nanti kita akan buat wakafnya ketika menulis dari kanan ke kiri, lalu dengan menahan nafas semampu kita dan banyak mengucapkan Allah Allah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan gunakan alat tulis. Oh, yang lain biasanya pakai kalam ya. Jadi apa katanya, dari kayu ya, kayu dan tinta ya. Karena mereka itu mazhabnya patokannya tidak bisa menulis dengan unsur-unsur besi ya, karena unsur besi ini unsur langit yang sangat ditakuti oleh anasir-anasir kodam-kodam langit ya. Walaupun kodam-kodam langit ini lebih kuat daripada kodam yang ada di laut, dan kodam laut lebih kuat dari kodam yang tinggal di gunung ya. Tapi anasir dari besi ini, unsur-unsur besi, karena dahulu itu adalah meteor ya, wa anzala sadida gitu kan ayatnya itu, dan kami turunkan anzala hadida ya, menurunkan besi dari langit ya. Memang secara penelitian tuh besi itu datang dari langit, bukan unsur bumi, karena dahulu ada
hujan meteor yang mengandung besi ya. Maka unsur besi ini untuk pakem-pakem tertentu sangat dijauhi ya, tidak digunakan dalam menulis wafat. Namun saya menggunakan pakem-pakem yang lain yang membolehkan, bahkan bisa menguatkan dari unsur besi tersebut ya. Mengapa? Karena kita nanti di akhirnya itu ketika menulis menggunakan bacaan kunci besi irtum ya, sehingga tidak masalah. Yang penting tintanya ini adalah tinta zafaron ya, itu yang paling penting ya. Seperti biasa kita akan mulai dulu penulisannya. Yang paling penting yaitu dari kotaknya dulu, menulisnya dari kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim.
ya. Kita sudah membuat ininya, karena nanti ini ada lebih pun nggak apa-apa ya, karena nanti kan ada ayatnya sekelilingnya ke sini. Sedikit saya terangkan mengenai rahasia menulis dari kanan ke kiri ini sama dengan melawan dari arah jarum jam ya. Jadi kalau jarum jam itu ya berputarnya kan ke arah sini ya. Jadi kalau diginiin dari kiri ke kanan ya. Artinya kalau jarum jam itu seperti halnya umur kita, seperti halnya waktu kita, semakin lama semakin berkurang, maka energi pun semakin lama semakin berkurang. Nah, itulah salah satu hikmahnya tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, mengapa? Karena kebalikannya. Kalau energi dari kanan ke kiri, maka akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dan tidak terhingga. Ya, salah satu buktinya wujudnya yaitu ada di Ka'bah. Ya, itu pun di Baitul Ma'mur. Sehingga Ka'bah ini menjadi sentralnya dunia, sentralnya seluruh alam semesta. Ya. Itu pun dalam ilmu wafak ini bukan ilmu syirik ya, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang dipelajari dengan cara-cara tertentu ya, dengan sanad-sanad tertentu turun-temurun dari para alim ulama, dari para aulia Allah ya. Nah, bentuknya itu mengapa dari kanan ke kiri? Pertama, huruf Arab itu dari kanan ke kiri karena apa? Semakin kuat ya, semakin kuat pusarannya, sehingga kita bisa tahu ya di mana seluruh kitab suci semuanya itu tidak ada yang bisa dipalsukan dan semuanya tidak terjaga. Tapi ya dengan menulisnya metode Arab dari kanan ke kiri tentu bukan satu kebetulan. Di sana pun dengan cara membaca itu otak kanan otak kiri lebih mudah terstimulasi, sehingga banyak orang-orang yang hafiz Quran. Yang keduanya terpeliharanya dari segala kekeliruan setiap zaman, dan sehingga menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an tersebut. Ya, itu salah satu contohnya mengapa nulisnya dari kanan ke kiri. Ya, kalau kita lihat di kitab hikmah nggak akan ada cara nulisnya seperti apa, ini nggak akan ada, ini cuma nulisnya pakai tinta jam sekian, ini sekian ya, cuma gitu aja. Ya, makanya harus tahu keilmuan itu secara turun-temurun. Ada yang nggak tertulis di kitab yang sifatnya itu intinya. Nah, harus tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan. Ini ada 8 ya, 8 arah ya. Di 8 ini menyimbolkan bahwa setan ini, iblis ketika akan menggoda dari depan, kiri, depan, belakang, sini semuanya 8 ya. 8 penjuru arah mata angin. Tapi tidak ada satu yang tidak bisa ia goda, yaitu satu. Di mana? Di arah atas. Itu siapa? Yaitu orang yang ikhlas. Ini salah satunya. Kita membuat tabarukan dengan wafak ini. Maka bukan berarti kita harus yakin kepada wafaknya, tetap kita harus yakinnya kepada Allah yang memberikan manfaat ya, yang langsung memberikan mudarat ya. Nah, ini contoh dari wafak Ruqyah Khidir yang sangat terkenal di kalangan ahli hadis, terutama di Kufah yang dahulu. Jadi karena surat Al-Ikhlas ini tertulis di keningnya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar, Umar, ini Utsman, ini Ali ya, Sayyidina Rasidin. Lalu dalam riwayat lain pun tertulis juga di sayapnya Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil dan Israil alaihissalam. Tulisnya mau persisi di tengah-tengah boleh, apa? Kalau saya senangnya agak miring sedikit ya. Nah, ini seperti ini tulisannya. Kita mulai nulisnya dari sini ya, kanan di sini, terus ke sini, dan selanjutnya selalu dari kanan ke kiri. Ada kaidah-kaidah penulisan lain, menulis dengan huruf angka-angka khusus dihitung dan sebagainya dengan rumus ya. Tapi yang paling penting dengan kaidah ini pun insya Allah sudah kuat ya, dari penulisan tersebut kaidahnya sudah terpenuhi. Dan untuk menulisnya, kalau yang paling bagus itu Sabtu ya, hari Sabtu
jam 2 sampai jam 2 atau jam 3 ya. Tapi ada sebagian lain yang mengatakan bahwa menulis kaidah ini tidak terikat dengan waktu ya, karena setiap saat setiap waktu ini banyak orang yang mentauhidkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Itu para malaikat dan para aulia Allah. Ya. Ini adalah wafaknya. Tapi ada satu rahasianya yang paling sir itu, yaitu ini. Nah, ini yang paling sir ini. Pasti di kitab-kitab manapun nggak akan ada. Nah, ini dapatnya sangat sulit sekali ya, tidak tertulis ya. Jadi ini semuanya tulisannya angka ya. Kalau ini tulisannya huruf Arab. Nah, menurut kaidah yang saya dapat ya, jika ada dua kaidah yang semuanya ini huruf, maka pasti di baliknya itu tertulis unsur wafak yang sifatnya angka. Mengapa? Nah, ini perlu dijelasin panjang, cuma kronologinya seperti ini. Unsur huruf ini ibarat adalah jasad kita, yaitu unsur pembentuk diri kita ya, yang tadi 4 anasir tadi. Maka diumpamakannya seperti ini, huruf semuanya ya. Dan di bagian angka ini yang mewakili unsur ruh ya, unsur ruh, yaitu dari alam-alam tinggi ya, dari alam-alam ketuhanan, alam barhut, alam ketuhanan, terus alam malakut, alam mulk dan sebagainya, sampai kepada alam kita ya, alam-alam dunia yang bercampur, dunia manusia, dunia malaikat, dunia hewan, bahkan dunia jin, satu alam di kita ini. Nah, ini alamnya. Maka rohnya tetap berbeda, tapi pengaruhnya ini bisa berpengaruh kepada penyakit dalam diri kita, lahir ataupun batin ya. Nah, maka kaidah yang saya dapat itu, utamakan apabila ada dua wafak ini, tulis dahulu yang unsur rohnya dulu, yaitu tulisan berupa angka ya, tulisan berupa angka. Terusnya gimana? Kalau angka Arab itu selalu dari kiri ke kanan, yang kebalikannya. Nah, kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, kenapa di ke kanan? Ya namanya ruh ini kan setiap saat dia bukan semakin meningkat, semakin akhirnya pindah alam kan. Nah, dipindah alam akhirnya. Kalau jasad memang harus dikuatkan. Gitu. Kalau ruh itu memang harus dipindah alam kan, ke alam-alam yang sifatnya alam-alam malakut ya. Maka ini diperkuat ya, udah ditulis, baru tulis yang ini ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya setelah ini beres, maka baca ayatnya. Wabil haqqi anzalnahu wabihaqi nazal, itu berapa? 70 kali. Lalu baca qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu pakai bismillahirrahmanirrahim ya. Di bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu dibaca sama 102 kali. Maksudnya sama itu satu waktu yang sama. Dan dibacanya kapan? Nah, ini paling bagus yaitu tengah malam. Yaitu tengah malam nanti ketika masuk ke malam harinya hari Ahad ya. Saat itu saat matahari ya. Tapi di sana itu bukan matahari terbit, saat matahari hitungannya itu. Kenapa saat matahari? Ya, kita bisa tahu yang namanya ruqyah jin itu kalau siang-siang jarang ada yang segimana kuatnya juga ya. Jarang ada yang segimana kuatnya masuk orang segala macam, karena memang matahari ini anasirnya itu mengusir kekuatan-kekuatan yang sifatnya dedemit ya. Gitu, santet segala macam sulit kalau ngerjain siang-siang, punyakan malam. Nah, maka ditutup 8 arah itu sehingga masuklah unsur ruh yang menguatkan dari orang tersebut. Insya Allah Allah yang menyembuhkan ya. Jadi bukan wafak ini yang punya kekuatan, yang menyembuhkan tetap Allah ya. Nah, itu. Dan ada versi lainnya fadilah dari wafak ya ruqyah diri ini, yaitu ketika ditulis di saat syams, seperti tadi tengah malam ini, ditulisnya pun sama, harus di tengah malam kalau yang ini. Nah, cuma ditulisnya itu khusus ya.
ada cara-cara tertentu, cara penulisan tertentu, penambahan tertentu. Nah itu insya Allah untuk media memudahkan kekayaan. Bahkan di sana itu menurut para ahli Kufah itu, ahli hikmah di Kufah mengatakan bahwa wapak ini tidak ada bandingannya, ya, kecepatannya, pengabulannya, bahkan khasiatnya sangat cepat. Ya, insya Allah yang sedang ingin wira swasta laris, ya. Jadi namanya menyembuhkan penyakit itu kan, kita kalau lagi sakit ekonomi juga kadang-kadang sebabnya lagi sakit, kantong kompres itu. Nah ini pakai ini penglarisnya, bukan berarti nggak usaha, tetap usaha aja, kita malah makomnya makom ikhtiar aja, nggak usah mikirin makom-makom yang di atas. Nah makomnya makom ikhtiar aja ya. Nah ini di bawah dagangan. Kalau bawah dagangan gimana, nanti mungkin dijelaskan insya Allah pada video yang kedua, nantilah mungkin ada ya, kalau ada waktu kita bahas wakaf ini untuk fadilahnya menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan penyakit, ya, menyembuhkan kantong bolong, gimana supaya laris, ya. Kita buat, tentu medianya pun bukan seperti ini medianya, ya, ada khususiyah lagi, cara penulisannya ada khusus juga, ya. Sementara gitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah sahabat-sahabatku semua, seluruh Makan Adam channel dimanapun berada. Allah selesaikan permasalahannya, Allah akan derajat darinya dunia dan akhirat, ya. Itu saja barangkali, mohon maaf kalau saya jarang upload, mungkin kedepannya nanti akan sering saya upload. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.